Ini baru 1 minggu, baru 1 bulan bisa diganti-ganti terus. Ya. Dan itu berbahaya buat rakyat loh. Kasihan sama rakyat. Jadi ngurusin politik. Ngurusin aja konflik politik di dalam kan gitu. Iya. Pak Abidin sebagai mantan anggota dewan menyikapi kocok ulang kemarin bagaimana Pak Abidin? Kocok ulang tentang Yang AKD itu. oh AKD. Ya, Oh. kan? Ya kalau tentang adanya kocok ulang itu yang dikatakan mungkin rolling lah, itu hal yang biasa, gitu kan, dan terjadinya itu merupakan suatu hal yang nggak aneh, itu kan merupakan dinamika ya, dinamika yang adanya di gedung DPRD, gitu kan, dan itu adalah hak dan wewenang daripada DPRD, tapi yang jadi permasalahan itu kalau dilihat daripada tatib, konon katanya di tatib itu pengaturan untuk waktu rolling 2,5 tahun maksimal Ya. maksimal gitu kan ya, seharusnya itu di angka minimal gitu kan, di angka minimal. Kenapa karena dengan adanya angka maksimal itu akan terjadi konflik interest di gedung DPRD kan itu, dan itu mengganggu terhadap bentuk pelayanan sebagai wakil rakyat, karena di situ ada tiga fungsi wakil rakyat. Pertama yaitu fungsi legislasi, fungsi pengawasan, dan fungsi budgeting anggaran. Nah ini sangat mengganggu. Nah bagaimana bisa melakukan pelayanan tentang aspirasi masyarakat dengan melaksanakan tiga fungsi tersebut, gitu kan, sementara di dalamnya terjadi konflik terus dengan angka yang maksimal kan itu. Ini masih dikatakan menurut saya ini tatib sangat setengah matang lah, dan ini harus direvisi untuk jalannya supaya roda pelaksanaan fungsi pengawasan, fungsi legislasi, dan fungsi anggaran bisa berjalan dengan baik. Itu bisa dengan baik. Jadi tatib setengah matang. Gitu tatib setengah matang, seharusnya ada revisi lah. Ada revisi. Ada revisi. Bagusnya emang seperti apa? Maksimal 2,5 tahun? Ya seandainya bukan maksimal, minimal 1,5 tahun lah, kurun waktu 5 tahun, 1 tahun 1,5 tahun itu kan pas lah, 5 tahun kan gitu. Kemarin kan baru setahun ya udah ganti. Baru setahun, dan ini bisa kalau caranya maksimal dengan waktu 2,5 tahun dengan cara maksimal, tidak minimal, ini baru 1 minggu, baru 1 bulan bisa diganti-ganti terus. Dan itu berbahaya buat rakyat loh. Kasihan sama rakyat. Jadi ngurusin politik. Ngurusin aja konflik politik di dalam kan gitu. Iya. Sementara fungsi yang 3 tadi tidak dilaksanakan dengan sempurna. Pengamatan Pak Abidin, anggota dewan sudah bekerja nggak selama setahun? Ya kalau masalah bekerja sudahlah. Contohnya kan ada dengan adanya perubahan, dengan adanya APBD murni tahun 2020, terus adanya perubahan, sekarang juga lagi membahas murni, itu kan bentuk kerja lah. Oh ya. Jadi ada maksudnya bukan hanya sekedar stempel ya Pak? Enggak, kerja lah, kerja. Adapun hal-hal yang lainnya mungkin DPRD yang lebih paham lah kan itu. Iya. Jadi memang tatibnya harus direvisi. Harus direvisi. Kalau ceritanya tatib itu maksimal 2,5 tahun, ya diangkanya di angka minimal. Itu juga seandainya gitu kan peraturannya, peraturan yang lebih tinggi itu mendukung, gitu kan, mendukung. Karena kenapa? Karena yang namanya tatib itu sebagai landasan dewan di dalam dewan di dalam melaksanakan tugas keseharian. Bagaimana kalau tatibnya rancu, bisa bekerja untuk sehari-harinya dengan baik dan benar, mau bagaimana? Nggak bakalan benar kerjanya. Mungkin karena peran ketua dewannya yang kurang ngalobi istilahnya. Ya enggak juga lah. Kalau karena kan ini kan tatib ceritanya. Ya. Tatib ikutan dari awal, sebelum adanya ketua DPRD, sebelum ada pimpinan dewan, itu kan tatib sudah ada. Ya benar. Itu mah tatib kan dari awal, sebelum pimpinan dewan dilantik, anggota dewan secara keseluruhan dilantik, pimpinan dewan belum dilantik, itu sudah ada duluan. Jadi tatib kan dari awal. Bukan juga karena faktor sekwan kurang komunikasi. Ya enggak juga lah. Jangan centok-centok lah. Jangan centok-centok lah.
Nah, saya kenal dengan yang Pak Dede itu mencocok. Menurut Pak Abidin, setelah adanya kocok ulang, nanti kedepannya Dewan akan seperti apa? Maksudnya akan lebih bagus? Apa memang terus berkutat dengan politik di dalam gitu? Ya kalau seumpamanya tatib ini sudah dirubah, nih, tatib ini sudah dirubah tidak maksimal nih, Ya. insya Allah akan berjalan dengan semestinya lah dengan baik. Kalau tidak dirubah dan ini akan terjadi konflik terus. Itu dialami oleh Pak Abidin dulu. Enggak juga, dulu nggak seperti itu. Dulu itu di angka minimal loh. Enggak. Kenapa? Dan dulu waktu zaman saya tahun 2004 yang saya sebagai anggota pansus tatib. Dan itu dengan Pak Yudi Budiana tuh pengalaman saya sangat ekstra hati-hati walaupun saya baru duduk sebagai anggota dewan, saya sebagai pansus. Ketuanya Peranan Suparman. Hati-hati itu. Poin per poin, pasal per pasal, hati-hati. Poin per poin. Poin per poin, pasal per pasal, gitu kan, dasar hukumnya. Kita hati-hati mungkin dulu seperti itu. Bahkan kita tanya, bisa konfirmasi dengan Pak Yudi dulu waktu bikin tatib tahun 2004, kita berdebat tuh. Hati-hati. Karena kenapa? Karena draft rancangan yang disodorkan oleh eksekutif itu masih barang mentah. Masih barang mentah. Dulu mah itu. Ya nggak jauh beda lah, semua juga ini rancangan dari eksekutif kok. Iya. Tapi kan tadi Pak Abidin bilangnya setengah matang ya sekarang ya. Ya dulu, kan sedulu dengan sekarang sama aja. Biasanya rancangan, gitu kan, draft rancangan tatib yang disodorkan oleh eksekutif itu kan masih mentah. Ya. Perlu ada penelaahan, ada penajaman oleh pansus, yaitu anggota DPRD. Nggak jauh beda dulu dengan sekarang juga begitu-begitu juga, tinggal kehati-hatian karena di samping itu tentang masalah rolling, tentang kode etik, tentang hal-hal yang lainnya itu harus sampai ekstra hati-hati karena tatib itu adalah landasan hukum dewan untuk melaksanakan kerja sehari-hari. Ya. Kitab sucinya lah gitu kan. Nah kalau kitab suci saya nggak cocok. Nggak cocok ya? Nggak cocok. Karena Kitab suci apaan? Al-Qurannya, Pak, ya? Karena kitab suci itu dalam agama. Nggak cocok. Landasan hukum. Landasan hukum. Di dalam dewan bekerja itulah. Oke, Pak Abidin. Ya. Makasih nih.